Siapa yang pernah bikin mozzarella tapi gagal? Nah, aku juga pernah gagal sampai berkali-kali, hingga akhirnya aku nemu apa yang bikin mozzarella itu bisa gagal. Nah, udah nemu biang keroknya, sekarang aku udah tahu triknya biar mozzarellanya itu bisa berhasil. Jadi, jangan lupa tonton sampai akhir dan like video ini kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat. Alasan pertama, jenis susu yang digunain buat bikin mozzarellanya. Kalian gak bisa pakai sembarang jenis susu. Ada dua jenis susu yang bisa dipakai buat mozzarella, yaitu susu segar mentah dan susu pasteurisasi non-homogenisasi. Apa itu susu pasteurisasi non-homogenisasi? Jadi, susu ini dibuat dari susu mentah yang dipasteurisasi aja, atau dipanasin biasa. Bisa dipasteurisasi secara cepat atau secara lambat. Dan jenis susu ini nggak dipanasin sampai mendidih ya. Sedangkan homogenisasi itu sendiri ialah proses pemberian tekanan pada susu sehingga globula lemak di susunya itu bisa terpecah dan susunya bisa jadi lebih stabil. Proses ini yang buat susunya itu jadi nggak kepisah jadi dua lapisan, jadi lebih stabil dan kecampur rata gitu. Biasanya susu segar pasteurisasi yang dijual di pasaran dalam bentuk kemasan Tetra Pak itu susunya udah dihomogenisasi, jadi susu ini nggak bisa dipakai buat bikin mozzarella karena struktur susunya juga udah berubah. Beda halnya sama susu yang non homogenisasi. Susu ini biasanya cuma dipasteurisasi aja dan langsung dikemas dalam plastik. Susu ini biasanya dijual dalam kemasan plastik yang diikat karet kayak gini, dan ada juga yang dijual dalam bentuk botolan. Susu jenis ini bisa dibuat untuk jadi mozzarella. Susu segar mentah ataupun susu pasteurisasi non homogenisasi ini tuh murah banget guys. Harganya cuma 10.000 sampai 12.500 per liternya. Jadi kalau dibuat jadi keju itu pasti worth it ya. Nah, gimana kalau jenis susu lain kayak susu UHT, susu sterilisasi kayak susu beruang, susu bubuk, atau bahkan susu kental manis? Apa bisa dibuat jadi mozzarella? Tentu aja nggak bisa ya, karena proses pemanasan yang tinggi bikin struktur susunya itu berubah. Jadi gumpalan susunya itu pasti bakal hancur dan nyatu kayak mozzarella. Alasan kedua, jumlah asamnya kurang. Untuk bisa jadi mozzarella, susu itu harus digumpalin dulu biar dia itu bisa jadi curd yang merupakan cikal bakal keju mozzarella ini. Biasanya aku bakal pakai cuka dapur aja karena sedikit aja udah cukup asam. Tapi kalau kalian pakai pengasam jeruk nipis atau lemon, butuhnya pasti lebih banyak karena asamnya itu nggak seasam cuka dapur. Kalau asamnya kurang, penggumpalannya juga bakal nggak maksimal. Gumpalan kejunya itu bakal kurang kuat yang bikin kejunya itu mudah hancur dan larut dalam air. Alasan ketiga, suhu pemanasan susu kurang. Sebelum ditambahin asam, susu terlebih dahulu dipanasin sampai panas kuku. Apa itu panas kuku? Kalian bisa cek dengan culupin jari ke susunya. Kalau bisa bertahan 5 detik, itu berarti cukup. Kalau udah diculup lama tapi masih betah, berarti kurang panas. Jangan juga sampai kepanasan apalagi mendidih ya, yang ada gumpalannya itu malah pecah. Saat susunya udah panas kuku, langsung matiin kompor dan masukin pengasamnya. Alasan keempat, whey atau sisa cairan susunya itu kurang panas, yang bikin kejunya itu nggak mulur. Saat pengasam udah masuk dan gumpalan udah terbentuk, gumpalan ini bakal jadi keju mozzarellanya. Biar mozzarellanya bisa mulur, perlu dicelup ke air panas dulu, biar bisa lebih lentur dan bisa ditarik-tarik. Di tahapan ini, keju biasanya bakal dicelup ke whey atau sisa susu yang udah dipanasin sampai suhunya itu 80 derajat Celcius atau hampir mendidih. Kalau kejunya dicelupin ke air atau whey yang kurang panas, kejunya itu nggak bakal lentur dan susah buat ditarik. Ini yang bikin mozzarellanya itu nggak mulur. Jadi, pastiin suhu air atau whey-nya itu udah panas ya. Kalau misalnya udah terlanjur dingin, kalian tinggal panasin lagi dan celupin lagi mozzarellanya. Dan baru deh kalian bisa tarik-tarik sampai 3 kali pengulangan dan mozzarella kalian pun tinggal dicelupin ke air dingin dan jadi deh. Nah, itu dia berbagai alasan kenapa saat bikin mozzarella itu bisa gagal. Kalau tahapan ini semuanya udah bener, mozzarellanya dijamin bakal berhasil deh. Jadi, mau coba bikin lagi? Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa lagi!